Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dwi Apriliani dengan NIM 2515-21332. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS semester 2 untuk mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis dengan materi Microsoft Excel yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ani. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Apriliani dengan NIM 2515-13032, absen 8 dari kelas 2B Administrasi Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggajian perusahaan Hotel Luxury Dharma. Yang pertama, kita akan mencari jabatan. Jabatan dibaca dari kode jabatan. Karena kode tersebut berada di tengah, maka kita menggunakan rumus if-meet. Kode atau C5, 4 karena kode tersebut berada pada karakter yang keempat dan diambil 3 huruf. Jika dia SPR, maka dia supervisor. Lalu menggunakan rumus if-meet lagi. Empat, 3. Jika dia DWR, maka dia daily worker. Lalu menggunakan rumus if-meet lagi. 4, 3. Jika dia STR, maka dia staff. Jika tidak, maka dia manager. Selanjutnya, ada golongan. Golongan diambil dari karakter pertama pada kode. Itu menggunakan rumus left, karena yang diambil hanya kode awal. Kode dan 1. Selanjutnya ada status. Status diambil dari karakter terakhir pada kode, maka menggunakan rumus if right. Lalu jika dia M, maka dia menikah. Jika tidak, dia single. Selanjutnya ada jumlah anak. Jumlah anak diambil dari angka setelah huruf golongan. Maka menggunakan rumus meet karena dia berada di tengah. Meet. Lalu 2 karena dia berada pada karakter yang kedua dan diambil 1 huruf saja. Selanjutnya ada gaji pokok. Gaji pokok dibaca pada tabel 1 berdasarkan golongan. Maka karena tabel 1 merupakan
Karena sudah ada tabel, maka dia menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya vertikal. VLOOKUP. Lalu karena berdasarkan golongan, berarti ini E5. Coba satu di blok dan diabsolutkan agar data tidak berantakan. Karena gaji pokok berada pada tabel yang kedua, maka ini 2 dan falas. Selanjutnya ada tunjangan anak. Jika memiliki 1-2 anak, maka mendapatkan 5%. Jika memiliki lebih dari 2, maka mendapatkan 1% dari gaji pokok. Jadi kita di sini akan menggunakan rumus if value agar terbaca sebagai angka. If value lalu G5 berarti jika dia tidak memiliki anak, maka dia tidak mendapatkan tunjangan anak. Jika value lagi lebih 5 lagi, jika memiliki jika dia memiliki 1-2 anak, berarti kurang dari 2, maka dia mendapatkan 5% dari gaji pokok. Sedangkan jika lebih dari itu, maka mendapatkan 1%. 1% dari gaji pokok. Selanjutnya ada tunjangan uniform. Dibaca pada tabel 2 berdasarkan jabatan tabel 2. Karena tabel 2 berbentuk horizontal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP berdasarkan jabatan di blok dan diabsolutkan agar data tidak berantakan. Lalu uniform ini 3 karena dia merupakan tabel yang ketiga dan false. Selanjutnya ada tunjangan struktural. Tunjangan struktural dibaca pada tabel 2 berdasarkan jabatan. Sama seperti tunjangan uniform, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP berdasarkan jabatan.
lalu diblok lagi, dan 4. Karena tunjangan struktural berada pada tabel yang kedua, maka di sini 2 dan selanjutnya ada tunjangan transport. Tunjangan transport dibaca pada tabel 3 berdasarkan jabatan. Karena di tabel 3 adalah horizontal, maka kita menggunakan hal lookup. Sekarang jabatan. Lalu jabatan dan tidak lupa diabsolutkan. Selanjutnya karena transport berada pada tabel yang kedua, maka di sini 2 dan false. Selanjutnya ada jenis BBM. Jika mobil dinas, maka jenis BBM Pertamax. Jika motor, maka jenis BBM Pertalite. Jadi kita menggunakan rumus if jika dia mobil dinas, maka dia Pertamax. Jika tidak, maka dia Pertalite. Selanjutnya ada kupon BBM. Kupon BBM diambil dari tabel tunjangan transport. Maka menggunakan rumus lookup dengan lookup, lalu jabatan, R4, jika statusnya dia menikah, lalu 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? Karena pada tabel yang ketiga dan keempat. Selanjutnya ada pajak. Pajak diambil dari gaji pokok dikali 5. Sama dengan gaji pokok dikali 5%. Lalu di absolut. Maaf. Selanjutnya ada total gaji. Total gaji pokok tambah tunjangan anak, tambah tunjangan uniform, tambah tunjangan BBM, tambah tunjangan struktural dikurang pajak. Dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak, tambah tunjangan uniform, tambah
tunjangan struktural tambah tunjangan transport tambah BBM maaf dan dikurang pajak. Selanjutnya ada bonus. Bonus ditentukan jika karyawan, jabatannya daily worker, dan status menikah, maka mendapatkan bonus THR. Jadi kita menggunakan rumus if, lalu or, lalu and, jabatan, kemudian diminta adalah daily worker, lalu dan statusnya adalah menikah. Dan menikah. Maka dia mendapatkan THR. Jika tidak, maka dia tidak mendapatkan THR. Selanjutnya ada metode pembayaran gaji. Jika karyawan merupakan golongan A atau B dan gaji pokok di bawah 2 juta, maka metode pembayarannya adalah cash. Sekarang kita menggunakan rumus if and or ke golongan dia A dan B, A dan hanya dia B, dan gaji pokoknya kurang dari 2 juta, maka dia cash. Jika tidak, dia transfer. Selanjutnya menghitung rata-rata gaji. Hitung rata-rata gaji menggunakan fungsi average. Maka di sini adalah average untuk di blok. Selanjutnya gaji tertinggi. Gaji tertinggi menggunakan fungsi max. Dengan max di blok. Gaji terendah. Gaji terendah menggunakan fungsi min.
dengan min, blok juga, tutup pun. Untuk mencari total gaji golongan A menggunakan rumus if, lalu golongan. Nah, dia mencari golongan A, maka di sini A. Lalu total gajinya di blok. Sama seperti total gaji golongan A menggunakan rumus if, golongan. Karena yang di sini yang dicari adalah golongan B, maka di sini B. Dan di blok total gaji. Oke. Golongan. Terus C, karena diminta C, dan total gaji di blok. Selanjutnya, sama seperti yang tadi. Golongan juga. D, dan total gaji. Selanjutnya, untuk mencari total golongan menggunakan menggunakan rumus count if, sama dengan count if equal lalu A, karena mencari golongan A, dengan if sama dengan if lalu golongan C selanjutnya count if juga golongan dan D. Selanjutnya adalah mencari pivot table dan pivot chart. Yang pertama adalah di blok terlebih dahulu, insert pivot table, pilih lokasi di mana kalian mau taruh pivot table-nya, contoh di study pusaka. Oke. Bebas mau naruh apa pada data ya. Gaji pokok, selanjutnya sama seperti tadi, untuk mencari pivot chart di blok terlebih dahulu, insert pivot chart, pilih lokasi,
sama seperti tadi, sesuai yang kalian inginkan. Lalu untuk mencari sortir dan subtotal, sama kita blok terlebih dahulu ke data, search. Jadi di sini saya mau masukkan gaji pokok dan jabatan. Maka akan tersortir. Lalu untuk mencari subtotalnya, sama juga di blok subtotal di sini. Gaji pokok. Dan yang dicentang adalah jabatan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.